Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi para sahabat Mitra sekalian dimanapun berada. Ya, di kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan uraian-uraian ya yang berkenaan dengan peristilahan-peristilahan ya, yang populer di kalangan uh, dunia tarekat ya. Banyak nanti peristilahan-peristilahan itu. Nah, dengan peristilahan-peristilahan ini nanti masuk kepada klasifikasi ya, mana dari situ nanti ketahuan mana tarekat-tarekat dan seperti apa bertarekat itu ya. Ya mungkin nanti bisa kalau memang ada masukan-masukan ya silahkan ya. Ya. Nah, yang pertama istilah tarekat itu sendiri. Tarekat itu artinya adalah jalan ya. Nah, jalan yang sifatnya metafisik. Bukan jalan secara fisik. Ya. Jadi targetnya adalah kesadaran. Memang di zaman Nabi Muhammad sendiri belum ada istilah tarekat ini. Termasuk ya di zaman nabi-nabi sebelumnya. Pertanyaannya kenapa tidak ada peristilahan itu? Nah, ini menarik ya. Tentu istilah ini diambil tidak dengan asal-asalan ya. Penamaan tarekat itu tidak asal-asalan ngambilnya ya. Nah, yang pertama, Nabi Muhammad ini beliau kita pahami terdiri dari dua unsur ya. Yang pertama jasmaninya, itu bisa kita sebut dengan penamaan nabi ya, disebut juga dengan penamaan nabi. Nah kemudian, nah itu sisi fisiknya ya. Kemudian sisi metafisiknya, nah itu disebut Rasulullah ya. Dua unsur ini melekat di dalam sosok Nabi Muhammad, pada sosok Nabi Muhammad ya. Jadi wajahnya Nabi, ya fisiknya Nabi.
Nah, kemudian metafisiknya Rasul, ya Nabi juga. Sama seperti ya jabatan yang menempati fisik ya, seperti presiden dan orangnya. Seperti itu kurang lebih. Presiden dan orangnya ini sebenarnya dua unsur yang berbeda. Nah, dengan kias seperti itu, jadi agak ada pencerahan buat kita ya. Misal seperti Pak Prabowo, kalau dia sebagai fisik, ya dia hanya seorang bapak-bapak biasa ya, gitu. Ruang lingkup tanggung jawabnya kecil ya, potensinya ya kecil. Tapi begitu Pak Prabowo sebagai presiden, nah itu potensinya membesar menjadi ruang lingkup negara. Begitu pula dengan potensi dan tanggung jawabnya. Ya, gambarannya seperti itu. Begitu juga dengan Nabi dan Rasul. Makanya kan ada peristilahan tuh, kalau Nabi itu nggak wajib dakwah, Rasul tuh wajib dakwah. Kan seperti itu. Kalau kita telan mentah-mentah seperti itu, ya tentu saja itu masih kulitnya ya. Ya Nabi pun dakwah, tapi oleh potensi Rasul. Pak Prabowo ini menggunakan akal pikirannya disampaikan melalui mulutnya untuk membuat kebijakan misalnya. Nah itu Pak Prabowo-nya dakwah, tapi sebagai presiden. Gitu. Nabi Muhammad dakwah sebagai apa? Sebagai Rasul. Gitu. Tapi yang dipakai ya fisik beliau. Begitu juga dengan Pak Prabowo tadi. Pak Prabowo memerintah mengeluarkan kebijakan ya melalui mulutnya Pak Prabowo, tapi sebagai presiden. Nah presiden sebelumnya udah nggak, sosok mantan presiden sebelumnya udah nggak bisa, udah selesai tugas. Misalkan Pak Jokowi ya, nah, beliau sudah tidak bisa mengeluarkan kebijakan sebab potensi presidennya sudah tidak ada di beliau ya. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi dengan kata lain, secara potensi Rasul ini lebih besar, secara tanggung jawab ya lebih besar, bahkan tak terbatas ya. Nah, untuk mempermudah ada penamaannya, peristilahannya. Muhammad bin Abdullah sebagai jasmani ya Nabi. Nah, bisa dinamakan ulil amri. Ya. Nah, kemudian itu apa namanya? Nah, itu namanya adalah baharu.
Baharu itu ya terbarukan maksudnya. Ada awal, ada akhir gitu lah, terbatas gitu ya. Nah kemudian Rasulnya ini lawanan dari Baharu, yaitu Qadim ya.